Assalamualaikum pemirsa Jogja TV, apa kabar? Salam Indonesia. Senang sekali saya bersama lagi dengan Anda dalam acara Oase. Selama 60 menit ke depan pemirsa, kita akan berbincang, berdialog. Anda bisa bergabung bersama kami nanti di sini di nomor 451666451777 pada season kedua dan ketiga, karena kami menyediakan hadiah yang menarik bagi Anda. Tema yang kita bahas kali ini adalah terapi kekuatan jiwa fenomena santet. Apa sebenarnya santet itu pemirsa? Kenapa ada santet dan mengapa santet menjadi legenda? Kita akan mengupas tuntas hal itu, juga berdiskusi. Anda boleh mengirimkan saran dan juga berdialog dengan kami. Sudah hadir di studio pembicara utama kita. Yang pertama adalah Gus Muhammad Basis. Assalamualaikum Gus, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat baik Mbak. Iya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ahmad Supadi. Ya, alhamdulillah. Iya. Gimana kabarnya Pak? Baik. Baik, iya. Ini menarik Gus. Apa sebenarnya fenomena santet itu? Ya, terima kasih kepada Mbak Evi dan para pemirsa. Saya ucapkan selamat sore kepada para pemirsa. Jangan lupa kita terus bersyukur kepada Allah SWT. Juga kita mengirimkan selawat kepada Nabi kita. Juga jangan lupa kita mendoakan Bapak Ibu kita, leluhur kita, semoga beliau di sana mendapatkan tempat yang membahagiakan. Dan semoga bila orang tua kita masih hidup, semoga beliau juga dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi atas pertanyaan Mbak Evi, saya akan memberikan beberapa kilasan awalan bahwa mengapa di era krisis, dalam kondisi krisis makro, krisis global, ekonomi, sosial, budaya sekarang ini kok kita malah membicarakan santet. Ini penting karena dalam hal kita menghadapi berbagai hal yang berkait dengan kondisi jiwa kita, kondisi psikis kita, kebatinan kita pasti akan rentan, akan mudah mengalami stres, akan mengalami depresi dan sebagainya. Maka biasanya kalau kita stres, kalau kita depresi, kalau kita putek, bundet dan sebagainya, biasanya gelap mata. Nah, yang membuat kita stres itu sangat banyak. Stres bisa karena kita ekonomi hancur atau bangkrut, stres karena kita punya musuh, stres karena kita dendam dan sebagainya. Nah, ketika kita mengalami stres karena dendam, karena marah, karena sangat gusar, sangat marah luar biasa kepada teman, kita berhadapan secara langsung tidak mampu, tidak berani, maka kebanyakan kita menggunakan jasa dukun. Nah, kedukun itulah biasanya orang tersebut minta santet, minta disantetkan siapa. Nah, sebelum kita lebih jauh bicara tentang santet, saya mengingatkan kepada diri saya, juga kepada para pemirsa, janganlah kita mendatangi dukun santet atau kita mempelajari santet tanpa tujuan yang jelas. Jadi hakikatnya bahwa santet adalah sebuah peristiwa sosial, peristiwa budaya, peristiwa kultural yang di sana sudah berlaku ribuan tahun, sudah diamalkan oleh berbagai orang ribuan tahun, dan di sana banyak rahasianya. Insya Allah nanti Mbak Evi bersama kita akan bicara tentang santet. Para pemirsa, santet itu kalau kata sebagian orang Jawa Timur, yang mungkin tepatnya di Banyuwangi itu kepanjangan Mbak Evi. Jadi santet itu sisan gantet, ya. Sisan gantet. Jadi sekalian jadikan satu atau sekalian biar tuntas, sekalian biar lumpuh, sekalian biar mati, sekalian sebagainya. Jadi dalam berbagai perspektif, santet itu bisa ditilik atau bisa kita konteskan ke dalam perspektif historis. Ya. Jadi santet ini sebenarnya sudah ada dari zaman Nabi Adam, zaman nabi-nabi. Kita melihat dalam era Nabi Musa ada Fir'aun, itu banyak memelihara tukang sihir, banyak memelihara tukang santet. Ya. Fir'aun itu hobinya juga nyantet, ya. Kalau musuh-musuh politik dan sebagainya. Itu dalam perspektif historis. Dalam perspektif sosial budaya, santet itu sebenarnya ada. Di masyarakat ada. Namun santet itu sebagian orang percaya, sebagian orang tidak percaya. Ya, kita sekarang melihat persantetan, kita lihat di sinetron-sinetron, di televisi tentunya, juga di bioskop-bioskop. Jadi santet adalah suatu peristiwa yang ada, yang terjadi di masyarakat dan banyak korbannya, hanya dari pihak mungkin secara KUHP, pihak polisi, kejaksaan tidak bisa membuktikan secara ilmiah rasional. Sehingga santet jadi sesuatu yang ada dalam masyarakat namun tidak punya ujung pangkalnya.
karena tidak bisa dibuktikan. Itu dari perspektif sosial budaya. Santet dari sisi atau perspektif ekonomi bisnis. Jadi ada di berbagai suku kita, entah itu Jawa Timur, entah itu Baduy, entah Kalimantan, Dayak dan sebagainya. Santet itu bagi para pelakunya, bagi para tukang santetnya itu dijadikan sebagai lahan bisnis, sebagai lahan untuk menjadi penghidupan. Jadi misalnya kita sangat marah kepada seseorang, terus kita ke dukun, terus nanti transaksi ya, di transaksional, nanti bayar berapa ratus ribu atau berapa juta atau ratus juta, berapa miliar, asal yang disantet bisa qaid atau meninggal dunia, maka transaksi terjadi. Sehingga banyak sekali orang-orang yang mengaku bisa nyantet orang kaya raya, padahal dia tidak bisa nyantet. Iya. Begitu, lebih sementara begitu. Iya. Sebelum kita ngobrol tentang bagaimana cara kita menghindari santet, kita bertanya dulu pada Pak Ahmad Subadi. Kalau melihat fenomena santet, apa pandangan Pak Ahmad Subadi? Sementara ini saya juga sering lihat di sinetron. Iya. Itu juga waktu zaman Nabi itu juga ada santet. Saya juga belum meyakini, ya belum, setengah yakin, setengah percaya, setengah enggak. Tapi kalau dibuktikan di televisi, saya juga bingung bagaimana untuk saya meyakinkan bahwa santet itu ada, itu monggo. Oh iya. Kalau menurut pandangan Pak Subadi, santet itu ada ya? Ada. Iya. Menarik sekali, artinya kolaborasi keduanya mengiyakan bahwa santet itu ada, Gus. Kalau santet itu ada, bagaimana cara kita menghindarinya? Artinya bahwa kita memang harus waspada, gitu kan? Ya, begini, Mbak Evi dan para pemirsa. Kalau kita sampai detik ini tidak mempercayai santet, itu mesti uang kufur, mesti orang kafir. Karena apa? Untuk apa Tuhan atau Allah, maaf saya Muslim, saya akan berbicara dari koridor Muslim, Islaman, dari perspektif Islaman, dari approach pendekatan Islam, karena saya Muslim dan saya sangat menguasai. Begini, bahwa Allah SWT menurunkan dua surat, yaitu surat An-Nas ya, dan Al-Falaq. Yang paling telak adalah Al-Falaq. Ya, jadi saya bunyikan ya, saya sampaikan seperti Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, terus min syarri ma khalaq, terus min syarri ghasiqin. Ini artinya begini, Qul a'udzu birabbil falaq, katakan ya Muhammad bahwa aku berlindung kepada Tuhanku yang menguasai subuh. Falak itu kan subuh. Terus selanjutnya Pak Ustaz. Min syarri ma khalaq, min itu dari syarri itu kejahatan, khalaq itu yang diciptakan. Yang siapa yang menciptakan kejahatan? Ya Tuhan. Tuhan kan menciptakan kejahatan di dunia untuk dilakukan oleh orang yang jahat, dihindari oleh orang yang baik. Terus min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan min syarri ghasiqin idza waqab, ketika malam telah mulai gelap gulita. Nah, jadi kejahatan santet ataupun tenung segala macam itu banyak dilakukan ketika malam hari. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafas, dan dari kejahatan nafasat TV. Jadi dan dari kejahatan wanita-wanita yang suka meniup-niupkan mulutnya ke tali-tali buhul. Ya. Wa min syarri hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang hasad, dengki, iri. Jadi ada sekali. Jelas dalam ini firman Tuhan, bukan omongan saya, bukan omongan Nabi, omongan Tuhan. Jadi harus percaya. Jadi orang yang tidak percaya adanya santet itu orang kufur. Atau mungkin minta dibuktikan. Nah, persoalannya adalah saya ya sebagai manusia, dua hal. Pertama, harus percaya, namun jangan mempelajari untuk kejahatan ilmu santet ini. Yang kedua, harus meyakini. Ya, dalam arti yakin, dengan kita yakin maka kita harus punya alat penghindarnya, punya bentengnya. Jadi begitu. Jadi saya mohon kepada para pemirsa agar pertama mulai hari ini kita harus percaya adanya santet. Yang kedua, oleh keyakinan tersebut kita berusaha mencari pagarnya. Nah, pagarnya tadi surat Al-Falaq tadi udah sangat jelas. Berlindung dari kejahatan malam, ya kejahatan perempuan itu. Malam, ya terus kejahatan dari perempuan-perempuan itu, dan kejahatan ketika sudah tengah malam gelap gulita itu. Itu masih dukun-dukun santet bergerak. Begitu. Wa min syarri nafasati fil uqad. Kutukan tali.
Nanti akan kita lanjutkan lagi pemirsa, silahkan Anda bergabung dengan kami nanti di 451-666-45177. Kami menyediakan hadiah menarik bagi Anda jika Anda bertanya. Hadiah tersebut dipersembahkan oleh Bakti Nusantara. Jangan kemana-mana pemirsa, saya Evi Idawati masih berada di Oase. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya di Oase. Silahkan Anda menelepon ke 451-666-451-777. Kita sedang berbincang tentang terapi kekuatan jiwa, yaitu fenomena santet. Kita kembali kepada Gus Muhammad Basis. Iya, Gus, bagaimana cara kita menghindari, Gus, memagari diri terhadap santet itu tadi? Ya, persoalan santet itu bukan persoalan yang begitu nampak ya. Jadi gini, kita tidak bisa bicara santet seperti kita misalnya melempar anak panah gitu, dari busur terus jelek kena, tidak begitu. Jadi persoalan santet itu adalah persoalan psikis spiritual, persoalan jiwa, persoalan bagaimana kita si pelaku santet itu meyakini adanya sesuatu kekuatan lain, harus percaya kekuatan lain. Nah, persoalannya bahwa energi untuk melontarkan sesuatu dari kita ke sasaran itu kan oleh kekuatan yang digerakkan oleh sesuatu yang hitam, jin. Jadi sudah sangat jelas bahwa ada riwayat bahwa Nabi Muhammad juga pernah kesantet. Yang menyantet itu dukun perempuan dari Yahudi. Terus karena itu Nabi diberitahu Jibril dan Mikail, terus yang meruqyah itu juga Jibril dan Mikail, dan sembuh. Ya. Seperti yang dalam dunia ruqyah untuk mengeluarkan santet atau tolak santet itu kan sangat terkenal itu a'udzubika kalimatillahi tammati, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau Anas atau Al-Falaq atau ayat kursi dan sebagainya. Namun doa itu kan ribuan, jutaan. Ayat suci juga 6.666. Mohon maaf, ini ternyata ada penelepon, kita terima dulu dari Bu Nani. Selamat sore Bu Nani di Wates. Iya, silakan Bu Nani. Oh ya, ini saya mau tanya, adik saya itu pernah putus cinta ya, sampai sekarang. Suaranya lebih keras lagi Bu Nani. Oh iya, sampai sekarang punya suami itu Pak. Asal ada yang mau dia nggak mau gitu. Apa itu juga kena santet kan Mbak ya Pak? Akhirnya kami keluarga itu Pak. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Bu Nani. Agak kurang jelas gitu, tapi paham. Jadi dia sulit jodoh ya, apa karena santet ya. Begini. Gitu. Jadi persoalan santet itu adalah persoalan kekuatan jiwa. Makanya tadi judulnya kan terapi kekuatan jiwa, fenomena santet. Jadi untuk bisa menolak santet atau kita terbentengi dari berbagai kekuatan santet, yang pertama adalah kita punya keyakinan. Kita yakin bahwa kita buatan Tuhan, ciptaan Allah. Yang kedua, kita meyakini bahwa energi Allah itu ada. Yang kedua. Yang ketiga, kita meyakini bahwa energi Allah pasti bisa tolak santet. Iya. Jadi begini, yang namanya penghafal Quran banyak. Ternyata ada, Nyun Sewu, Gus, ternyata ada penelpon lagi ini. Kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pak Yainal Arifin di Pugeran, silahkan. Halo? Halo? Oh, ternyata putus. Monggo, silahkan lagi. Jadi kita harus meyakini 3 hal tadi. Tanpa itu kita nggak bisa, karena gini, kita amat mudah menghafalkan. Hafal ayat kursi, hafal An-Nas, hafal Al-Falaq, hafal Yasin dan sebagainya. Ya. Banyak pengalaman pasien-pasien yang datang ke saya itu kan bapaknya kan ulama besar ya, terus takmir masjid juga, tokoh agama. Ketika anaknya kesurupan kan atau kena santet dibacakan segala macam juga nggak sembuh. Jadi ternyata yang berbicara adalah kekuatan jiwa, soul power kita, kekuatan jiwa kita. Apakah kekuatan jiwa kita ini mampu punya energi yang penuh untuk menolak santet? Jadi intinya adalah Mbak Evi dan para pemirsa, bagaimana kita punya keyakinan penuh bahwa Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu intinya. Tolaknya itu dulu. Keilmuannya banyak ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita
kalau kita membaca doa itu kita yakin bahwa doa ini sangat-sangat bisa nolak santet. Yang kedua adalah yakin bahwa Allah pasti akan memberikan perlindungan kalau kita baca doa tersebut. Seperti tadi yang saya katakan An-Nas dan Al-Falaq. Iya. Jadi berkait dengan kekuatan jiwa, ketika seseorang itu mengirimkan santet, jadi santet itu adalah buah dari kekuatan jiwa si dukunya yang dikirimkan. Jadi proses energi. Ya dari dematerialisasi. Contoh begini misalnya, ketika misalnya yang banyak terjadi dukun mengirimkan santet agar si orang yang dituju itu misalnya biar sakit perut gak bisa sembuh. Terus mungkin dari si dukunnya di sini menyediakan misalnya beling ya, kaca dengan mantra tertentu dibacakan sekian, dan oleh kekuatan jiwa atau kekuatan batin si dukunnya untuk mengundang makhluk halus ya, semacam jin yang merah sangat jahat itu, dan yang bekerja adalah jinnya itu. Nah, barangkali saja bahwa kaca masih di sini, namun ketika sudah dilebar ke sana, maka yang ada di sana adalah kaca dalam perut si tadi yang kena santet itu. Nah, jadi proses dematerialisasi. Itu pertama. Yang kedua, santet pun jangan diartikan bahwa dukun santet itu mengirim paku, mengirim beling dan sebagainya. Ketika seseorang itu misalnya begini, bertetangga ya, tetangga A dan B. Si A ini setiap hari punya kebencian. Si A punya kebencian kepada si B, dan kebencian ini dipelihara dan terus menerus membenci. Moga-moga itu tetangga saya itu mungkin miskin, moga-moga tidak laku jodoh, mungkin tidak punya anak. Ini udah santet sebenarnya. Oke, kita tahan dulu. Kita terima penelpon berikutnya. Selamat sore Bu Fitri di Sragen. Iya, silakan Bu Fitri. Iya Bu. Monggo. Mau tanya, saya pernah dengar katanya orang yang kena santet itu orang yang males mandi atau takut sama air atau apa-apa males gitu. Apa benar? Makasih. Oke, terima kasih. Silakan, Gus Muhammad Rasis. Orang yang kena santet adalah orang yang lengah, orang yang lemah. Saya tidak percaya bahwa ada seorang paranormal terkenal mengatakan di Jakarta bahwa santet bisa tertolak oleh orang yang suka tertawa. Itu keliru besar itu omong kosong. Jadi santet itu bisa tertolak oleh kekuatan batin kita. Dari mana? Dari upaya kita untuk terus membuat benteng pribadi, benteng jiwa. Ya, dengan doa, dengan terus kalau kita muslim habis sholat juga membaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, masmisyon fil ati wala bismillah wasambil alim, atau membaca An-Nas dan seterusnya rutin, atau ayat kursi, terus ada gerakan-gerakannya, ada senam, ada ritual-ritual positif. Jadi tidak berkait bahwa santet tertolak oleh orang yang santet akan mengenai orang yang jarang mandi, takut air ya. Atau santet pasti tertolak pada orang yang suka tertawa, itu mengada-ada menurut saya, itu mengada-ada. Dia orang tidak tahu santet. Jadi begini ya, bahwa ketika orang bertetangga tadi A ke B, A sangat membenci B, terus menerus benci, itu juga jadi santet. Contoh misalnya yang agar para pemirsa berhati-hati. Contoh begini, seorang ibu ke anaknya benci, itu bahaya, itu jadi santet. Misalnya si ibu itu ketika berdoa maksudnya mendoakan jelek ke anaknya atau ke tetangganya, itu bahaya, atau ke saudaranya yang lain bahaya. Jadi santet adalah suatu proses pengiriman daya negatif yang mengucapkan itu siapapun bisa masuk. Maka dari itu, kalau kita bergaul sama teman, kita bergaul sama tetangga, jangan suka berpikir negatif, karena pikiran negatif atau daya negatif itu akan sampai ke yang kita pikirkan. Itu kedua. Yang ketiga, santet juga bisa terjadi oleh diri kita ke diri kita sendiri. Contoh begini, ketika misalnya kita melewati suatu lokasi yang bikin merinding, yang singup, terus batin, wah jangan-jangan saya kesini kena apa yang negatif. Itu dia sedang berdoa untuk kena santet oleh diri sendiri dan permintaan diri sendiri. Maka santet itu bisa kita hindarkan dengan kekuatan batin kita, kekuatan jiwa kita, yang nanti berbuah kepada proses berpikir positif kita. Oke, kita terima satu penelpon lagi. Iya. Halo, selamat sore Bu Sulastri di Kalasan. Silahkan Bu Sulastri. Halo. Iya, halo.
Bapak, kemarin ini anak saya baru sakit. Sakitnya itu dibawa ke Panjer, ini tidak ada penyakitnya, di Bethesda tidak ada penyakitnya. Setelah itu saya bawa pulang, ternyata saya bawa orang pintar, ternyata anak saya itu kena santet. Setelah 3 bulan ini anak saya sembuh, tapi kenapa kok pekerjaan suami saya terus drop. Ya. Jadi dari 4 orang yang mengobati anak saya itu jawabannya sama. Kita suruh flashback ke belakang. Terus Pak, saya mau tanya, apakah kalau anak saya sudah sembuh sakitnya, santetnya itu bisa datang lagi? Itu yang saya mau tanyakan, Pak. Terima kasih. Ya, Ya. terima kasih Bu Sulastri. Monggo, Gus Muhammad Basis. Terima kasih Bu Sulastri. Jadi Bu Sulastri, jadi wamin syarri nafasati fil uqad, dan dari kejahatan orang-orang yang dukun yang suka meniup-niupkan pada buhul, pada tali, pada boneka, pada mungkin paku, pada mungkin beling, pada mungkin rambut dan seterusnya, bahaya. Jadi kita harus percaya, ya ini sudah sinyal, sudah perhatian dari Tuhan bahwa santet itu ada dan kita berhati-hati. Makanya kalau kita sering baca surat An-Nas atau Al-Falaq, At-Kursi, itu tolak santet. Namun itu bukan standar bahwa kita membaca berapa ribu kali ayat kursi, berapa ribu kali An-Nas, Al-Falaq juga tetap mempan. Itu masalahnya pada kekuatan jiwa. Jadi, nah maka dari itu yang dipentingkan adalah proses keyakinan kita bahwa Allah itu ada dan Allah melindungi kita. Itu begitu Mbak Evi sementara. Iya, kalau dia kena santet, apa kemudian santet itu bisa kembali lagi seperti pertanyaan Bu Sulastri tadi, Gus? Pengalaman saya dulu, saya nangani orang Semarang tuh ibu-ibu, kasihan. Jadi itu rasa sakit muncul ketika adzan maghrib, dan itu penyakitnya jalan di lengan, bisa nanti jam berapa pindah ke leher, nanti pindah ke perut, pindah ke kaki, disiksa begitu. Dan datangnya kalau maghrib. Semua dokter nggak mampu, nggak mampu secara medis. Artinya ternyata dengan kalau di kita namanya ritual ada ritual ruqyah akbar kalau di saya. Iya. Ada ritualnya, terus itu hanya sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali dan seterusnya. Yang penting adalah proses penyambungan proses penyambungan tali batin kita kepada Allah untuk fokus menyembuhkan ini. Terus ada pengunciannya ya. Pentabiran namanya, pembentengan. Jadi menciptakan aura putih di sekeliling tubuhnya si pasien agar setelah dibersihkan dari pengaruh santet maka dikunci. Jadi santet itu persoalan kejiwaan, persoalan batin, persoalan jiwa. Jadi begitu. Iya, ini menarik sekali. Nanti kita akan ngobrol dengan Pak tamu kita juga, pemirsa. Jangan kemana-mana ya. Saya Evi Dawati akan menunggu Anda, telepon Anda di 451666 dan 451777. Kita sedang berbicara tentang terapi kekuatan jiwa fenomena santet. Anda bisa berdialog, bertanya, karena di sini ada pakarnya, ada tamu yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda dan juga memberikan tips-tips bagi Anda. Apa itu santet? Kita tadi sudah mendengarkan diskusinya. Jadi pemirsa, silahkan terlibat dalam perbincangan kami karena kami mempersembahkan hadiah yang menarik bagi Anda. Jangan kemana-mana pemirsa, saya menunggu Anda di Oase. Senang Anda masih bersama saya pemirsa. Silakan Anda menelepon ke 451666 451777. Kita sedang berbincang tentang terapi kekuatan jiwa fenomena santet. Jangan lupa silahkan menelepon langsung kepada kami, akan dijawab oleh pakarnya Gus Muhammad Basis. Jika Anda menghadapi masalah yang berhubungan dengan santet dan lain-lain, bagaimana kita menumbuhkan kekuatan jiwa, silahkan bergabung dengan kami secepatnya karena kami menyediakan hadiah yang menarik untuk Anda. Pemirsa, kita langsung masuk ke perbincangan kita. Iya, Pak Ahmad, Pak Ustadz ya. Kalau melihat apa tadi para penelpon dan juga pemaparan Gus Muhammad Basis, bagaimana tip-tip yang bisa Pak Ustadz berikan bagi pemirsa dan juga cara-caranya. Tapi sebelumnya kita terima telepon dulu ya. Mohon maaf. Iya, selamat sore Pak Slamet di Sleman. Iya, selamat sore. Iya, silakan. Mau tanya. Iya, suaranya lebih keras lagi Pak Kalau Slamet. Iya. depresi itu bisa disembuhkan dengan metode ini tadi apa? Seperti
terapi judul Terapi kekuatan jiwa. Ya. Iya. Itu saja Pak Slamet. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu. Oke, Monggo, Mas Pak Ahmad. Ustadz Ahmad. Ya, selamat sore. Saya juga mantap apa yang diucapkan oleh Gusmo. Saya minta penjelasan atau minta bukti bagaimana caranya untuk menanggulangi ilmu santet atau doa-doa apa yang kita baca yang paling bagus. Iya. Iya. Iya, ini kembalikan ke Gusmo. Monggo, Gus. Sekalian menjawab Pak Slamet. Iya, jadi begini ya. Saya itu baru Ustadz Ahmad dan Mbak Evi, Pak Mirsa, saya itu baru 5 hari yang lalu. Saya akan tutup gerbang ya. Iya. Nutup gerbang rumah saya itu kan terus ini kegencet nih jari saya ini. Gepeng tuh ya. Jadi kalau orang awam, bukan saya kibir ya, bukan saya sombong atau takabur atau pamer apa. Kalau orang awam sakitnya untuk beli mentalik, sangat sakit kalau saya gepeng terus. Ketika saya Iya. kegencet oleh pintu gerbang. Mohon dan- maaf, Gus. Kita terima penelpon terlebih dahulu. Iya, kita kumpulkan pertanyaannya. Halo, selamat sore Bu Tati di Sleman. Silahkan. Putus. Iya. Bu Tati di Sleman. Oh, ternyata putus. Iya, silahkan Ya, kita kembalikan pada jadi Gus kembali. ketika saya kegenjat oleh gerbang itu kan kalau orang awam sangat kesakitan karena Iya. untuk darah mengucur dan saya ambil nafas, saya melakukan suatu terapi auto hypnotism atau self healing ya, pengobatan diri sendiri, lalu darah berhenti dan sakitnya hilang. Jadi ini pada soul power, jadi kekuatan jiwa. Tadi menyambung Pak Slamet dari Sleman bahwa depresi atau apapun, depresi juga bisa karena santet, bisa karena kiriman orang. Kita selalu miskin juga, selalu bangkrut juga bisa kena santet. Kita tahu-tahu kayak mudah marah atau tiba-tiba ngangas, ya di rumah nggak betah, atau mungkin kita mudah apapun itu kena santet bisa. Kiriman orang, harus percaya. Jadi intinya adalah biar kita sembuh dari penyakit-penyakit depresi, stres atau batin, atau kita terhindar dari santet adalah kita membangun atau memupuk kekuatan jiwa. Soul power kita dibangun. Mungkin nanti bisa saya tunjukkan ke tadi Mas Ahmad minta. Iya, monggo, tes. silakan. Jadi Silakan. bukan ngetes ya, ini kan korek api ya, Mbak Evi ya. Iya. Contoh, jadi bisa dianu mungkin ya, karena di semua di close ya. Iya. Ini kan ini Iya. kan karena kekuatan batin saya ini nggak sakit, nggak panas, kan nyata ya, ya. Iya. Pertama Mbak Evi, coba kalau anu kan panas, coba, kan panas sekali. Saya nggak mau, Ah, Gus. kan panas tuh, nah, itu. Iya, Nah, itu. betul. Itu dan ini kan pada kekuatan jiwa. Jadi pada pengendalian Oke. jangan pikiran, pengendalian jiwa saya ulangi ya, contoh. Sebentar Gus, kita terima penelpon dulu dari Bu Tati tadi di Sleman. Halo, selamat sore Bu Tati, silahkan. Selamat sore. Saya itu mau tanya. Ya, mohon maaf suaranya lebih keras lagi Bu Tati. Halo, selamat Iya. sore. Ini saya tuh mau tanya, anak saya itu kan menderita tuli tapi sudah umur 11 tahun waktu itu. Terus sudah saya obatkan ke dokter juga, ke alternatif juga. Terus kalau doa itu doa apa yang ya permohonan kami manjur gitu loh Pak kalau bisa. Karena alternatif sudah, terus dokter sudah kami belum berhasil, tapi kami belum putus asa karena kita masih punya Tuhan yang punya segala macamnya. Kami ini minta tolong doa apa yang bisa membantu kami untuk meringankan beban anak saya gitu Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Tati. Waalaikumsalam. Monggo silakan Gus. Jadi menyambung ya Bu Tati. Jadi gini, doa itu kan jutaan doa tuh dari ada apa? Dari ayat suci Quran, mungkin di Injil, mungkin di agamanya Konghucu atau Buddha Hindu kan banyak doa. Belum hadis Nabi kan ribuan. Jadi doa itu boleh bagus. Jadi yang terpenting adalah kekuatan jiwa kita itu loh. Jadi kita membangun atau memupuk atau kita meyakini apa yang kita punya, bahwa dalam diri kita ini sudah anugerah dari Allah. Kita punya sistem penyembuhan sendiri. Itu. Insya Allah untuk agar saya enak, karena kalau tadi hanya minta doa atau mungkin segala macam. Saya insya Allah tanggal 15 mau mengadakan yang terapi Iya. kekuatan jiwa. Saya singkat TKJ. Itu tanggal 15 Februari, hari Minggu jam 9 sampai jam 3 sore itu. Monggo bisa nanti konfirmasi ke mungkin Jor TV atau nanti Mbak Evi. Jadi kita gini ya, udah gini aja. Kita lebih bagus punya satu golok
Tapi golok ini sangat tajam, bisa untuk babat apapun, babat kelapa, mecah kelapa, motong pohon kelapa, motong pisang dan seterusnya. Daripada kita punya 10 golok tapi ketul kabeh. Ya. Kita jangan jadi museum doa, artinya kita pandai mengumpulkan doa, pandai segala macam doa, tapi ketika kita ada apa nggak mampu ngobati gitu loh. Iya. Termasuk untuk diri sendiri. Nah, jadi alangkah baiknya kita meyakini misalnya satu doa misalnya yang a'udzubika kalimatil tamati min syarril khalaq, atau meyakini Anas, atau meyakini Al-Falaq, udah itu aja diperdalam sambil kita membangun soul power kita, membangun kekuatan jiwa kita. Tadi yang saya contohkan seperti ini ya, mohon ditulis seperti ini. Ini kan bukan sulap, bukan sihir. Ini kan hanya permainan batin, permainan jiwa saya bahwa ketika Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, ketika saya memerintahkan api untuk dingin misalnya, itu kan kekuatan jiwa saya. Atau mungkin saya buktikan, Mbak Evi sekarang berdiri Mbak Evi ya. Mas Ustadz Subadi diem ya. Oh begitu, saya yang berdiri. Lihat aja, dilihat. Terus Mas Ahmad Subadi sekarang tenang aja ya, tenang. Saya akan berbuat sesuatu, Mas Uhud Ahmad Subadi tenang, terus meyakini apa yang terjadi, meyakini aja. Apa yang terjadi, Mas Ahmad? Apa yang terjadi tadi? Sebelah mana? Oh iya. Ini proses kerja santet seperti ini. Begitu dekat bisa atau berjauhan? Dalam dunia energi, dalam dunia aura, dalam dunia spiritual, dalam dunia seperti pengiriman perembusan energi, itu tidak mengenal ruang dan waktu. Jadi saya sering misalnya lagi nyupir mobil, terus ada dari Cianjur, dari Kalimantan, bahkan dari Taiwan, dari mana Malaysia. Itu kan ada ilmunya, ada prosesnya untuk pengiriman energi secara jarak jauh. Contoh ketika ada orang di Aceh, ya murid saya, anaknya melahirkan, itu kan 3 hari nggak keluar sehari semalam nggak keluar bayinya. Terus kita program, ketika saya memprogram sekitar 5 menit langsung keluar bayinya. Itu kan peristiwa pengiriman energi, hanya persoalannya. Kalau santet itu kan proses pengiriman energi atau pengiriman daya negatif, dan itu jelas dibantu setan. Setan itu paling senang membantu orang yang jahat itu tanpa kita berdoa dan membantu. Contoh misalnya, ketika kita ingin kaya raya pakai buto hijau atau pakai jin, nggak usah pakai mantra. Kita datangi pohon besar di tempat yang sangat angker, cuma meneng sehari 3 hari 7 hari mesti dibantu. Nanti akan mimpi apa, ilham, terus nanti pulang ke rumah akan kaya sendiri. Karena banyak. Itu bukan sesuatu yang berat. Nah, santet itu bisa dipahami atau bisa dilakukan oleh siapa saja, asal orang itu memang sudah berniat jahat. Berniat saja. Punya niat jahat, ya. Terus doanya bisa doa Jawa, bisa doa Padang, bisa bahasa Spanyol, bisa bahasa Aceh dan sebagainya. Yang penting pada niat kita mau baik atau jahat. Kalau kita sangat jahat, semakin mantap. Karena jin, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ketika kita berniat jahat pada seseorang dan kita membaca mantra 1, 2, 3 mantra, terus meyakini, maka jin akan berduyun-duyun membantu mengirimkan pikiran kotor kita, pikiran jahat kita, pikiran busuk kita untuk tembak siapa. Iya. Nah, persoalannya memang oleh paranormal kita banyak untuk pengelabuan, pembohongan. Misalnya begini, bayar 1 miliar asal mati, itu bukan pakai santet, pakai dia bikin tim pembunuh bayaran, nanti diracun atau mungkin diapakan, nanti yang penting dapat mahar ya, mahar 1 miliar apa 100 juta, sehingga banyak dukun-dukun santet itu kaya raya, karena menipu. Iya, kita terima penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pak Heru di Sleman. Iya, silakan Pak Heru. Jadi monggo Pak Heru. Ini gini Pak, ini beberapa waktu yang lalu saya itu tiba-tiba saja merasakan maunya marah terus sama anak saya. Tapi tadi setelah mendengar penjelasan Bapak, itu bisa kita membangun kekuatan jiwa kita sendiri. Soul power, power. Itu saya pernah mendengar teman saya itu punya tadi Bapak mengatakan saya pilih. Itu apakah ada kaitannya dengan Reiki? Oh, Kedua, terus bagaimana cara tadi membangun kekuatan jiwa tadi? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Heru dari mana nih? Pak Heru?
Dari Sleman. Ya. Sleman. Begini Pak Heru, jadi saya belajar seperti dari kelas 5 SD dan saya turunan ya, saya bukan saya sombong, saya memang mengaku keturunan ya. Memang mbah-mbah saya begitu. Memang sudah talenta, sudah kehendak Tuhan begitu, takdir Allah begitu. Nah, ketika saya kelas 5 SD, saya itu ada orang tua yang pintar saya parani, apapun saya pelajari. Ya mantra Jawa, mantra Aceh, mantra apa semua pelajari. Sampai saya sanawiyah, madrasah aliyah, sastra UGM dan seterusnya, sampai sekarang saya belajar dan saya menghimpun apapun saya pelajari. Nah, yang penting adalah bagaimana kita membangun kekuatan jiwa kita, membangun niat kita dengan apa yang kita punya ini untuk kebaikan, hanya itu. Jadi kalau kita diperintahkan untuk menceraikan orang, dibayar 100 juta jangan mau. Tapi kalau untuk gambenke gitu, untuk memadukan biar dia rukun, saya malah senang. Jadi jangan sekali-kali kita menyantet orang. Berpikir negatif ke orang juga nggak boleh. Ketika misalnya saya di Ustadz Spadi, moga-moga dia nggak laku jodoh. Ini terkunci oleh pikiran saya, terkunci. Karena kalau yang mengunci atau pikiran negatif orang sering semedi, orang soleh, sering semedi, sering meditasi, sering puasa, sering melek malam, sering tirakat berbahaya. Itu udah santet. Maka dari itu seluruh agama kan melarang pikiran negatif, ya kan? Negatif ini kan nggak boleh, karena akan jadi santet. Nah, kalau dukun santet memang kerjanya nyantet orang untuk dibayar gitu loh. Maka dari itu siapapun orang tua ke anak, kakak ke adik, suami ke istri, istri ke suami, jangan suka berpikir negatif karena jadi santet gitu loh. Pikiranmu adalah doamu. Nah, untuk agar tidak santet kita harus membangun kekuatan jiwa, harus membangun soul power, harus berpikiran positif. Nah, yang besok tanggal 15 Februari di Hotel Bintang Fajar itu kan saya racik dari saya juga master Reiki. Bahkan saya sekarang lagi nyusun master Reiki Jati Diri. Saya juga mengformulasi terapi kekuatan jiwa TKJ atau soul power terapi. Itu saya racik dari Reiki, dari zikir asifa, zikir ismuzat, juga dari Qigong, dari Qi, dari apa lagi? Mungkin tahu. Dari senam ergonomis, dari tenaga dalam, dari prada, dan saya racik. Jadi saya berhati-hati bahwa intinya ketika kita mendalami tentang terapi kekuatan jiwa atau kita membangun soul power kita jangan terjebak kepada jinnya, kepada kita mengabdi kepada jin, kepada setan, ini berbahaya. Untuk apa kita hidup hanya sebentar ini, terus kita terjebak kepada ilmu hitam, terjebak kepada kita ngelakoni sesuatu, tapi kita nggak tahu, nantinya ikut adalah para jin rambut merah atau jin yang sangat jahat. Kita akan menjadi tukang santet, meskipun kita nggak dibayar. Siapapun yang suka berpikir negatif, maka dia jadi tukang santet. Contoh depan kita orang kaya, kita marah, saya miskin, depan kaya, kita duanya negatif terus. Sana bisa kebakaran, bisa bangkrut, bisa anaknya mati mendadak dan sebagainya. Makanya hati-hati. Jadi harus berpikir positif, membangun soul power kita, membangun kekuatan jiwa kita. Begitu Mbak. Iya, ini terima kasih pada. Mungkin ada tanggapan? Oh mau. Iya, terima kasih pada Gus Muhammad Basis, terima kasih juga kepada Ustadz Supadi yang sudah rawuh di Jogja TV. Pemirsa, betapa pikiran positif itu luar biasa menjadi energi bagi kita. Tadi Gus Muhammad Basis sudah memberikan tipnya, kita mulai hari ini dengan berpikir positif. Jangan lupa juga Anda mengikuti terapi kekuatan jiwa Soul Power Terapi tanggal 15 Februari 2008 jam 9 sampai jam 16 waktu Indonesia. Oh 2009 ya. Jam 9 sampai jam 16, Anda ingin mendapatkan informasinya bisa menghubungi Bakti Nusantara di Jalan Rejo Winangun 15 Yogyakarta. Saya Evi Idawati mengucapkan terima kasih atas keterlibatan Anda. Salam Indonesia.
answer.